Bapak Ibu, saya membaca sebuah kesaksian dalam Alkitab. Ya, sebuah kesaksian. Jadi hari ini tidak khotbah. Kita mau lihat orang yang bersaksi ini loh ya. Saya ini sebulan ini baca kesaksiannya dia itu sangat hebat. Ya, kesaksiannya itu cukup panjang, tapi kata-kata pembukaan kesaksian itu loh. Ya, yang hebat. Coba kita lihat ya, kesaksian seorang yang diberkati Tuhan, berangkat dari keadaan yang saya tadi itu sepertinya doa tidak dikabulkan, perjuangan tidak ada hasilnya. Ya, semua yang dilakukan kok ya aneh-aneh, tidak ada perubahan. Ya, coba kita lihat, tapi kesetiaannya kepada Tuhan membuat dia menjadi orang yang mulia, yang luar biasa. Ya, coba kita buka 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 1. Ya, 2 Samuel pasal 23 ayat 1. Ya, ini worship leader kita akan menolong saya membacakannya supaya cepat. Ya, kesaksian ini kita akan habiskan. 2 Samuel pasal 23 ayat 1. 2 Samuel 23 ayat 1 firman Ya. Tuhan, inilah perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, pelan-pelan ya. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, jangan pikir ini perkataan Daud terakhir itu habis berkata-kata ini Daud mati. Ya, belum, si waduh ini matinya. Ya. Ya, kadang-kadang kalau kita ngomong orang berkata-kata terakhir itu habis itu merem budal, saudara. Ya. Nah, kalau orang mau mati itu kan cuma kalau perkataan terakhir cuma ada 2 hal. Satu, berbicara tentang dirinya. Ya, aku nanti kuburan di sana, yang ke sini, yang begitu, model ini, model begitu, atau aku nanti bakaran ya supaya ini. Yang kedua, rebutan tentang KW, betul enggak? Halo? Saya ini bolak-balik melayani orang yang mau mati itu setiap doa terakhir sing diomongno itu saudara ya. Kok enggak pernah ngomongno Tuhan itu luar biasa ya, ajaib ya. Satu perkara pedine gini ya. Nanti sing layani itu kasih ono ini terus ono kuburan aku ini sing senden gunung, lihat laut dan sebagainya ya. Ku pesane wong mati kabeh ngono saudara ya. Yang kedua, tanah sing di sana itu keja sinyur, rumah sing di sana keja noni, betul ya. Toh nanti di kuburan yo gegeran saudara ya. Begitu petinya masuk, delok itu apa namanya derajatnya. Itu melok anak lanang apa melok anak laki? Atau anak perempuan atau anak wedok itu ya. Saya pernah loh ngelayani gitu ya. Ibadah di satu makam, ibadahnya jam 9. Dia berkata, panjang Pak Saunus, enggak ibadah orang mati kok panjang, setelah urip bikin sing mati ya. Saya enggak pernah ibadah panjang-panjang di dalam pemakaman ya. Selalu sederhana, cepat, kenapa? Ini kan kepanasan. Jam 9 mari dikasih makan saya. Saya tanya sama anaknya, loh Ci, ini masuk makam jam piro? Masuk tanah jam 1, mateng kon. Ibadah jam 9 selesai, masuk tanah jam 1. Loh apa kok gitu? Peng suine ngono. Oh iya wes. Tak tinggal tuku es, tak tinggal leye-leye, saya masuk mobil, tiduran dan sebagainya. Sudah masuk, geger mana anak-anak itu ya. Lalu ada orang masuk ke sana bawa kompas. Lek derajat segini anak wedok dapat segini. Lek sini anak lanang dapat segini. Geger mana anak lanang mbek anak wedok. Rebutan apa? Rebutan arah ini saudara ya. Duh ini belajar sabar pendeta, tak bilang ya. Jodohku tak lus-lus dewe, ojo mulai lo ya, kok lek mulai kok dirasani wong akeh. Ya betul saya, iki jemaat timbane kok dirasani wong akeh, wis sangur lentai nono, wis ya, garing gak popo wis nang kono ya. Saya ngenteni, saudara, lapo gitu ya. Tapi ini perkataan Daud yang terakhir, maksudnya setelah perkataan ini Daud masih hidup lama. Kenapa? Dia masih mengalami sesuatu yang hebat karena Tuhan itu kegi kepada orang Israel. Roh Tuhan itu bikin Daud membuat satu kesalahan, dia menghitung rakyat. Kemudian Tuhan mengizinkan Daud itu memikirkan masa depan, siapakah yang menggantikan dia menjadi raja. Dia bergumul dalam pergumulannya sampai Salomo ditetapkan menjadi penggantinya. Daud masih menyaksikan anaknya diurapi jadi raja. Tidak cukup sampai di situ, Daud masih menyiapkan bahan-bahan untuk pembangunan bait suci untuk Tuhan. Setelah semua tertata rapi, semua jalan bagus, baru Daud meninggal umur 80 tahun dengan suntuk umur dan dia mati dengan damai sejahtera. Jadi kalau Bapak Ibu baca ini, Daud, perkataan Daud yang terakhir, jauhkan dari pikiran Daud mau mati. Sesuai ini. Halo? Masih umur panjang. Loh, kenapa ditulis terakhir?
Daud ini ingin menyimpulkan kehidupannya dia. Dari waktu dia muda sampai menjadi tua, itu dalam sebuah kesaksian yang singkat, padat, dan sangat jadi berkat. Bagaimana tidak? Tolong Pak. Tutur kata Daud bin Isai. Tutur kata Daud bin Isai. Bapak Ibu tahu kata bin? Bin itu artinya anak. Ya, orang Arab selalu pakai kata bin. Makanya Alkitab kita juga karena penerjemahannya juga dipengaruhi bahasa Indonesia berbau Arab. Makanya ada Daud bin Isai, ada Saul bin Kis, ada Yosua bin Nun, ada Kaleb bin Yefuna dan sebagainya. Bin itu kalau bahasa Ibrani pakai kata bar. Bar itu sama dengan bin. Makanya ada orang buta namanya Bartimeus. Masih ingat? Siapa Bartimeus? Anaknya Timeus. Nama Bar itu artinya setelah Timeus ada Bartimeus. Katanya bahasa Bar ini podo Blitar, Kediri, Kertosono gitu ya. Halo, Bar Joko Bambang, betul ya. Bar Bambang Edi gitu kan ya. Jadi Bar itu sama dengan anak ya. Coba kita lihat, anak Daud, nanti kita lihat Daud bin Isai, Daud anak Isai, terus. Dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Ini tutur kata orang yang dipermuliakan, tutur kata orang yang diangkat tinggi. Jadi kalau orang itu diangkat tinggi berarti asalnya dari tempat yang keras, Asalnya pasti di tempat yang rendah. Bagaimana kesaksian ini menarik dan saya ingin menyampaikan kepada Anda. Saya tertarik dengan seorang yang rendah dapat menempati tempat yang tinggi karena diangkat tinggi. Coba kita lihat siapa yang angkat, Bro. Orang yang diurapi Allah Yakub. Orang yang diurapi oleh Tuhan dalam pengurapan yang diurapi oleh Tuhan sehingga dalam pengurapan itulah orang yang rendah ini diangkat tinggi oleh Tuhan dan saya yakin saya dan saudara pasti akan lebih diangkat tinggi lagi dalam urapan Tuhan. Amin. Terus. Pemazmur yang disenangi di Israel. Akhirnya dia jadi pemazmur. Dan pemazmur ini pemazmur yang sangat disenangi di Israel. Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Mazmur, Mazmur itu paling tebel, paling banyak pasalnya, sejarahnya paling panjang. Dari sejak zaman Musa sampai zaman Daud, itu Mazmurnya sudah ada, makanya Musa ikut menulis kitab Mazmur. Asalnya pasal 90, 91, itu Mazmur yang menuliskannya adalah Musa. Kapan? Waktu itu Musa lagi stres-stresnya kehidupan itu. Ya kira-kira umur 70-an gitu ya, 60, 70. Kenapa? Umur 40 dia ada di Mesir, umur 41 dia mulai jalan menuju ke Midian, soro-soronya Musa. Umur 41 sampai umur 80, sampai dia ngomong begini, umur manusia itu 70, kalau kuat 80. Nah, saudara jangan ngamini itu omongannya wong stres. Waktu itu Musa lagi susah, ya jauh dari orang tua, sudah berlari-lari karena membunuh orang Mesir. Dan nyatanya katanya Musa, kalau toh nanti lebih umur 80 tahun, hanya kesia-siaan. Banyak orang berkata, amin, bener kan ya? Enggak bener saudara. Itu omongannya wong lagi susah. Orang lagi susah, itu omongannya mesti enggak karu-karuan. Basa Jawane ya, wong lek rusak, cangkeme mesti bejat. Omong dengan sebelah, ojo susah. Lagi ngomong, ojo susah. Wong susah lambene bejat. Betul? Berapa orang susah ngomong bejat? Timbangan urip ngene iki muatek ae maren. Sik tak koyo yo oh. Ya, ada orang Saudara di Malang bunuh diri, nyemplung sumur. Lah kok gak mati? Nama di kaset saya besuk. Lho lapo kok pegel aku Pak, urip yo ngene tok ae. Muatek lebih penak. Lho engko wis tau ngrasakno lek matek lebih penak teman ya. Yo durung, lah kok nekat kok durung ngrasakno wis kate mrono. Untung lho kon gak matek iki. Ya gak untung Pak, ndas boncor tapi gak mati kok untung kata ya. Untung iki mes boncor sampai ndasmu tok gak cak nyawa-nyawamu, betul ya? Lalu saya doakan dia, kita layani, masuk gereja dan sebagainya. Kira-kira 10 tahun kemudian dia mantu. Mantu di Surabaya.
Dia pindah Surabaya, mantunya di restoran Forum. Eling saya saudara ya. Waktu salaman gitu ya, saya ngomong untung kok gak matek biyen. Ya bener Pak Semano ya. Saiki wis diberkati Tuhan, sugih anakmu penak, coba kon matek biyen mungker kon di kuburanmu kono ya. Dia ngomong apa? Ya bener Pak. Habis itu waktu makan saya dipanggil, ojo mangan di kono ambek aku ae, nek kene. Diceritakno mbek dulur-dulure. Tak ceritane ya, ini pernah bunuh diri, gak matek ditulungi wong iki. Aku wisin ya. Ya genah kok iki lha apa mbok critakno wong. Ya itu masa lalu biar masa. Nah dia ngomong begini, iya loh coba sekarang. Anakmu diberkati Tuhan, kuabe ujian, bolak-balik pergi luar negeri, engkau dijak, coba bayangno. Lek waktu itu engkau mati. Betul kan ya? Halo betul ya? Gak mungker di kuburanmu kono-kono. Coba kita lihat ya. Makanya sak susah-susahnya orang jangan ngomong yang jelek. Amin. Ayo lambe ini semua ditutup tangan berkata dalam nama Yesus. Saya minta ampun Tuhan. Amin. Itu loh, lihat orang susah. Padahal Musa umur 80 tahun dia kembali ke Mesir. Dipakai Tuhan melayani 40 tahun. Mati umur 120 tahun. Loh coba lihat. Tapi yang satu ini enggak. Dia menceritakan bagaimana seorang yang ditinggikan hanya karena urapan. Pasti Anda akan tanya, Pak, itulah Daud. Tuh, bedanya sama kita apa? Daud itu kan diurapi Tuhan, Pak. Tak ceritani ya saudara, PD Victory itu tidak ada satupun yang tidak diurapi loh oleh Tuhan. Amin. Amin. Oh hebat loh PD ini. Di Pak ayate Pak, 1 Yohanes. Pasal yang ke-20, pasal 2 ayat 27. Itu ada ayat bagus sekali. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat 27. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 27. Dengar baik-baik ya. Sebab di dalam diri kamu. Sebab di dalam diri kamu, hei jemaat PD Victory. Tetap ada pengurapan. Tetap ada pengurapan. Yang telah kamu terima. Yang telah kamu terima. Daripadanya. Daripada Yesus Tuhan. Yang setuju katakan. Amin. Yang percaya katakan. Amin. Siapa yakin sudah diurapi Tuhan? Angkat tangan. Amin. Amin. Urapan datang dari siapa? Dari Yesus. Tuhan. Semua sudah diurapi Tuhan. Terus Pak. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Karena itu untuk sukses, untuk berhasil dalam kehidupan, tidak perlu melo orang. Tidak perlu niru orang. Tidak perlu belajar dari orang. Ada banyak orang itu tidak puas dengan dirinya, lalu jadi orang lain. Ya kenapa? Melihat orang lain itu lebih sukses dan berkata, coba aku biar ayu tadi bintang film, lah kaya DE. Sangkenge kowe elek, anggitmu bintang film iku ayu kabeh, ono sing elek barang. Halo, cuma bintang film itu sing ganteng, sing ayu, ya sing nemen ayu, sing elek ya nemen elek, sing tengah-tengah kaya awake dhewe iki gak payu ya. Ini kan model tengah-tengah, middle gitu ya. Elek ya gak, ganteng ayu ya gak nemen gitu kan ya. Ya sudah. Ya, jangan mengandai-andai kayak belajar dari orang lain dan kamu ndak perlu diajar oleh orang lain. Terus, Pak. Tetapi sebagaimana pengurapannya. Sebagaimana pengurapan Tuhan itu. Mengajar kamu. Mengajar, memberikan hikmat kepada kamu. Tentang segala sesuatu. Tentang segala sesuatu. Dan orang pengajarannya punya hikmat. Pengajarannya itu. Benar, tidak dusta. Ya, hebat. Pengajaran itu memberi hikmat. Hikmat itu yang membuat orang sukses. Saya pernah ceritakan kepada saudara. Saya ini ketemu orang yang jual pohon goreng di pasar Malang itu ya. Saya nunggu Bu Stefanus Blonjo, saya memang kalau Bu Stefanus Blonjo saya antar ke pasar. Tapi tidak tak tutno, sikilku ini lain merek sama sikilnya dia. Aduh sikil wedok itu tidak tahu mereknya apa. Ya riwari ngono ya, tak wasno cek kuate, itu belungnya teko opo, aku ngomong gitu ya. Halo betul ya? Aduh saya sudah menyerah kalau sudah ke pasar.
Ayo mrono meneh. Loh, tuku apa? Tuku gedang nek kono. Loh, lak mangan wis ana gedang. Iya larang. Nang kono 1.000, iku lek 90. Astaga. Kacek 10 ku mlaku sak nggen-nggen ya. Aduh. Ya, wis tak enteni kene ae. Lah depan itu ada bakul puhung. Puhung goreng itu loh. Habis dikoncek langsung dimasukkan, dicuci langsung masuk ke minyak panas di wajan. Sreng. Terus ada orang beli. Diwadahi koran kayak koran gitu diangkat terus ditaruh. Saya tanya, ngoten niku pinten Bu situ? 2.000. Aku ini batin ya. Puhung goreng satu gini ini 2.000. Kenapa? Ya cuma dia koncek sreng. Kok ndak duwe hikmat ya? Coba sebelum disereng itu kukusan sik lah. Kayak ono bawang putih, kunir, garam, betul ya? Ono tumbare titik, rasa-rasa empal gitu ya. Terus dikai roiko lah gitu ya. Halo? Warnane ayu, ono kuningnya, terus disereng itu ndak suwe. Karena dikukus setengah mateng kan rada empuk. Kira-kira 1 piro? Bisa 5.000 loh. Itu mana sereng 2.000 itu. Betul? Apalagi kalau sudah disereng lalu mateng diangkat. Ditaruh di lepek. Terus diparuti keju. Yang paling murah wis Kraft lah. Srek. Telu ae. Kira-kira piro? 6.000 atau 7.500. Itu kalau orang mau lagi saudara ya. Terus dibumboni enak. Diawadi dus. Dusnya warnanya merah gitu ya. Terus ditulisi tau Fuji, sao Fuji. Ini Bu ya tauko ini meyu Fuji lah ya. Tapi dalam bahasa Mandarin ya. Huruf koi itu loh. Kira-kira piro? Hah? Ya, ike itu seujian lah. Ike nah. 2个30件. Sing kurang iki apa nih sih saja nih saya? Hikmate. Halo? Halo betul ya? Kira-kira ono sing mikir iki. Ya mari tak kedodol gedang ora pohon goreng saja. Karepmu dengan hikmat. Ya. Karena apa? Pengurapan itu mengajari kamu segala hal. Termasuk goreng pohon. Tuhan itu bisa ngajari orang. Lanjut. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya. Demikianlah hendaknya. Tuhan cuma minta satu. Demikianlah hendaknya. Apa Pak? Kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kamu tetap tinggal di dalam Dia. Wes tau masih susah kayak apa. Jangan tinggalkan Dia. Ya. Digodo anak, digodo bojo, digodo RT. Ya. Kiri kadang-kadang yang godo, ya. Terus muangkel kegi. Jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai selama-lamanya hanya Yesus. Amin. Nah, coba saya mau cerita satu-satu. Siapakah Daud itu dikatakan tadi? Daud itu adalah anaknya, Daud itu adalah anaknya Isai. Lah Bapak Ibu Saudara, kalau dilihat dari keturunannya, ya dari keturunan Daud itu jadi raja itu sudah angel. Kalau lihat keturunan loh. Ya hari ini tak tutup ya Alkitab aku ndak khotbah wis ngerasani Daud ya PDW ya. Daud itu suruh jadi orang, suruh sukses, apalagi jadi raja, angel. Pak Severus juga bisa ngomong ngono, tak ceritani dulu. Daud itu nenek moyangnya sebetulnya bukan orang hebat. Coba sih kita lihat Rut pasal 4 Pak. Ayat 17. Rut pasal yang keempat. Ini kitab Rut itu kitab wanita yang paling hebat. Ya. Rut pasal 4 ayat 17. Oke. Rut 4 ayat 17. Ya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Ya. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed.
Dialah ayah Isai, Ya, ayah Daud. ya, ulangi lagi Pak, pelan-pelan Pak. Supaya ibu-ibu paham tentang bapak-bapak juga. Dan tetangga-tetangga perempuan Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak memberi itu. nama anak itu, Katanya, sebentar. Memberi nama anak itu. Jadi satu waktu di Bethlehem lahirlah seorang anak, seorang bayi pria. Bayi laki-laki, tapi saya enggak pernah ngerti pada waktu saya membacanya. Yang kasih nama anak ini adalah, yang kasih nama ini adalah yang keras. Yang kasih nama siapa? Saya mau tanya, sak Surabaya wis, pernah Anda lihat ada bayi lahir sing jedekno tonggone? Loh, saya ini mau tanya kok guyu. Anda besuk, ada ibu melahirkan terus ngomong, "Cik, wahyu anak itaci ini ya, ganteng misalnya. Siapa namanya anak itu?" Enggak tahu, katanya ngenteni tonggo-tonggo itu loh, nanti ngasih nomor siapa. Ada kira-kira? Seingat saya, seumur-umur saya ini orang kasih nama anak itu enggak papahnya, ya mamanya atau digabung. Biasanya ada engkong, ada kongconya, betul ya? Karena kalau orang Tionghoa itu enggak bisa kasih nama sendiri, pasti ada maknya, ada engkongnya, kongconya. Lah kenapa? Ada rumus itu. Nomor satu itu mesti kalimat pertama adalah se. Kalau se-nya itu lo, ya kuabe turunannya lo. Ya, nama tengah itu nama keluarga. Biasanya kalau orang namanya Lo Sui Guan. Ya, atau anaknya ini mesti namanya Lo Sun Sapa gitu ya. Anaknya Sun mesti Sui. Anaknya Sui mesti, itu kan ada urutan nih. Halo? Kayak anaknya Hok, itu mesti kuok, anaknya kuok. Lah itu mesti ada urutan nih. Makanya orang kasih nama orang-orang Tionghoa tidak bisa dewean. Ada nama se, ada nama keluarga, baru nama sendiri. Lah biasanya kalau mesong itu kan, itu loh, itu ence papahmu. Orang kuno dulu mesong sih dia ngono. Papahmu manggil iku encik, soalnya iku ade engkong. Lah papahmu manggil encik, lah itu karena ade engkong, lu panggil cek kong. Oh, bojone encik iku encim. Lah anakmu, lek kamu panggil encim, kon panggil encim, anakmu panggil cimpo. Lah lek iku lho, engku itu kok mamahmu iku. Iku lak adik mamah jenenge engku, wen lanang kan. Lah bojone engku itu kan engkim. Lah itu mesti anak engkim tuh namanya pio. Ya mbok pioce apa piome dan sebagainya, betul ya? Dulu waktu saya kecil, orang mesong itu ngomong no iku. Sekarang enggak. Mesong itu mau jeruk aja terus ya. Sampai gak roh sapa sing teko, sapa sing ngopo. Ya, sampai enggak tahu. Saya kadang-kadang like mesong itu ndelok orang yang datang mesong itu ketok teko gereja ndi terus ketok saudara. Begitu dia ngadepi peti langsung ini. Oh, itu mesti saudara kita dari Katolik. Betul kan ya? Kalau datang langsung tutup mata gitu. Oh, itu Protestan itu, GKI. Betul ya? Kalau ada orang terus, ya hormat 3 kali gini. Cikung, wah, ini mesti Buddha. Ada lagi sing pai, mari itu kue, oh itu anak itu gitu. Betul ya? Lek teko terus salaman terus mangan kacang, itu PD Victory. Wis kalap-kalap pokoke. Ya apa cik kabare? Ya apa kok ya? Ayo mangan kacang wis. Wis gak apa-apa wis lah. Aku yo ngono kok saya. Kadang-kadang kita lihat. Lah. Kok ada orang melahirkan yang kasih nama tonggone itu loh, Bu. Bu Erlani tumon kayak gini nih. Jombang Mojokerto ono ndak model gini iki. Nama itu ya mesti orang tua kan. Karena dalam nama itu ada harapan. Namanya siapa ini? Namanya ini misalnya ya Sene Seju gitu ya. Terus dikasih nama Chu Hok Chuan. Tuh api terus ya. Wis Hok ada Chuan. Hok itu kan sama dengan Fu. Betul ya? Chuan itu untung. Chu pada mek Chu. Saben ada orang co dapat hoki cuan.
Ada anak Jawa namanya Bambang Sugiharto. Waduh, wapi iki. Bambang itu sugih. Bambang itu ganteng. Sugih kaya. Arto duit ganteng, sugih duit. Iki jami iki. Rong ganteng gak gablek duit. Mangan nunut sembarang katut, gila nih saya. Makanya orang kuno dulu enggak mau punya anak model-model gini ya. Orang kuno dulu ngajari duit itu nomor 1 loh. Jenti di jeni miyuje mbocai lah. Ya. Kalau ganteng gak ada duit kok panganan. Hojo hogan lah. Ya. Coba kita lihat. Nggak ada anak perempuan namanya siapa jenenge? Wah, iki Endelia Kemayuningsih gitu ya. Tambah nemen wis. Wis gak ayu Endel, aduh wis tambah. Lah ini loh saya heran saudara ya. Yang ngasih nama itu tetangga-tetangganya. Terus Pak, bagaimana katanya tetangga itu? Katanya pada Naomi telah lahir. Pada Naomi, masih ingat Naomi kan? Telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan nama itu, anaknya itu Obed. Obed artinya hamba Tuhan. Terus dialah ayah Isai. Obed hamba Tuhan melahirkan seorang anak namanya Isai. Artinya Isai adalah Tuhan penyelamatku. Terus ayah Daud. Isai punya anak Daud artinya kekasih. Atau habibi. Coba kita lihat. Yang mangku bayi itu namanya Naomi. Di masa tuanya. Yang kasih nama tonggo-tonggonya Naomi. Yang berkata, pada Naomi telah lahir seorang bayi. Yang melahirkan itu tak buka rahasianya. Mantunya Naomi dulu. Tapi sekarang kalau kita lihat ini bukan mantu lagi, sudah orang lain. Kenapa? Anaknya Naomi namanya Kilion. Suaminya Ruth sudah mati. Ruth Jeven lagi sama orang namanya Boas. Lah duduk apa-apa nih tuh saudara. Halo? Betul? Lah Ruth itu orang mana? Ini mumpung akeh wedok tak omong ini. Ruth itu orang mana? Orang Moab, masih ingat kan? Waktu Naomi dan Elimelek pergi ke Moab karena kelaparan. Di sana Elimelek mati, Mahlon mati, Kilion mati. Ruth dan kakak iparnya, istrinya Mahlon, namanya Orpa, sausonya dia, engsonya dia, hidup dengan mama mertua. Lama-lama si mama mertua ini kan susah saudara ya. Tiga-tiga iki kabeh rondo. Ini kan PPR namanya, Persatuan Poro Rondo saudara ya. Sing tuwek rondo, nom rondo luru maneh. PPR, Persatuan Poro Rondo. Terus Naomi itu ngomong begini. Nih, mama ini wis tuwek. Ya, ini lah. Untuk apa aku ini hidup jauh dari negeriku? Dan sekarang ini Tuhan sudah memberikan sesuatu yang pahit dalam hidupku. Mami tak wija Bethlehem enak. Sampai di Bethlehem itu Naomi berkata, jangan aku panggil Naomi, panggil aku Mara. Karena apa? Aku sedang mengalami yang pahit. Betul? Waduh anak dua-dua mantune dua-dua nangis kabeh ndak mah, ndak kemana mama pergi gua ikut ya apa mama ini ya apa ya mamaku hidup mbek siapa nanti. Ini paling hoki Ruth itu punya mantu cek. Waduh. Mbek orang tua, anak mantu loh. Betul ya? Sekarang ini yang punya mantu-mantu ndak jok wedi. Tuhan sanggup mengubahkan mantu-mantu. Amin. Tapi mantu tuh karena anak kita Saya punya resep. Anak itu lebih baik sama kita, mantu katut. Putu mesti katut. Saya selalu ngomong anakku tak kumpul no dua-dua. Lu sekali ya nyentak bapak di muka mantu, mantuku melok nyentak aku. Betul ya? Lek sati kalau makan lu mesti ngopeni aku. Ndak ngasih cuma ngomong pamitan. Kepingin apa? Mantuku mesti melok. Kenapa? Konai anakku lek ndak uho. Ya apa mantu ada uho? Wong amantu ku anak wong.
Ini ketoke Mahlon mbek Kilion itu mbek orang tua. Makanya mantune jamik-jamik. Jalanlah mereka menuju ke Bethlehem bertiga. Di tengah jalan Naomi mengulangi perkataannya. Nih, kamu mau harap apa dari mama? Kalau malam ini mama Jeven, malam ini juga mama Weing. Hebat kan? Iki rondo tuwek lho saudara. Apa lu tuh mau nunggu anak mama ini terus lu Jeven mbek anak mama lagi? Kan enggak mungkin. Wis nah ini wejalah, terus no hidupmu di negeri Moab. Enggak apa-apa. Nanti mama ada kok family-family di Bethlehem. Lama-lama mantunya satu namanya Orpa mencium mamanya dan berkata, ya wis mah selamat jalan ya mah. Pulang. Naomi berkata, Rut, itu loh sosokmu zawija. Itu udah wija pisan Dani. Gak mah. Kemana mama pergi aku pergi. Di mana mama bermalam aku bermalam. Betul? Dan di mana mama mati dikuburkan, aku juga mau dikuburkan di sana. Yang paling penting keputusan Rut berkata, Elohimnya mama, Tuhannya orang Israel, itu juga Elohimku, Kamos dewaku, aku tinggal. Sekarang aku lepaskan dewaku, aku ikut. Betul kan? Tuhan mama. Mereka berangkat ke Bethlehem. Singkat cerita sampai Bethlehem, memang Rut ini dasarnya masih orang Moab. Orang ini nurut, mertuanya ngomong gini, ya melok. Nanti lek ngasak kamu gini ya nih, gini, ya melok. Tuhan ngatur seketemu Boas. Akhirnya menikah. Lah waktu melahirkan anak, kenapa Boas enggak kasih nama? Kenapa Rut enggak kasih nama? Ingat, Rut adalah orang Moab. Boas adalah orang Israel. Jadi Obed itu turunan Israel Moab. Ampiang itu loh saudara ya. Tahu ampiang? Kalau Surabaya itu kenali ampiang kan Bu ya? Betul ya? Ampiang itu Papa Sunggoren, Mama Iniren. Putu saya dua-dua ampiang. Sampai sing cerita tanya, Pak katanya orang-orang non ini ampiang ya? Iya lu ini ampiang. Apa sih ampiang itu? Ampiang itu jajan enak ini tak beli no. Tak bawa ke Solo ada gulo kacang kan. Gulo kacang itu bahasa Jawa Tengahnya ampiang. Ini loh ampiang itu ini. Apa kok disebut ampiang? Ampiang ini hojek enggak karuan. Lah kenapa? Kacangnya dari Cungkok, gulo nih gulo Jawa. Jadi gulo Jawa kacang Cina makanya api-api kayak ngene iki ya. Oleh gitu non ini api ya. Ciamik butuku kok ngono ya. Senenge ndak karuan. Sing cilik melok, gua ya ampiang ya podo kon ya. Saking ini papa iniren, mama cungkoren lelek kon, mama iniren, papa yang cungkoren. Nah. Dan bisa kasih nama. Kenapa? Ada peraturan. Orang Moab ini ada peraturan sendiri. Bagaimana peraturannya? Ulangan 23 ayat 3. Yuk, supaya jemaat tahu ini ceritanya Rut. Anda jangan cuma ngomong, wah Pak, Tuhanmu, Tuhanku, Allahmu, Allahku, seh. Ono aturan. Aturannya ya apa Pak? Silakan. Ya, seorang Amon atau... Seorang Amon dulu, siapakah Amon? Amon itu anaknya Lot yang nomor 1. Orang Amon adalah keturunannya Amon, anaknya Lot nomor 1. Terus? Atau seorang Moab. Moab adalah anak nomor 2 dari Lot, keturunannya disebut orang Moab. Masih ingat Ibu, tadi Ibu ngomong Rut adalah orang Moab. Orang Amon dan orang Moab. Janganlah masuk jemaah Tuhan. Jangan masuk jemaah Tuhan. Ini loh aturannya. Jadi Amon ren dan Moab ren. Tidak oleh melok kebaktian itu. Ini ren oleh cungkok ren tidak apa-apa. Anak Ambon ren itu yang pimpin pujian. Tidak apa-apa. Ya. Ya kan? Oh manduk-manduk. Ambon ren, ada Manaduren, ada Matularen. Abu dak karuan sempian. Ya, masih sampean Matularen oleh melok kebaktian. Betul? Amon dan Moab
tidak boleh ikut jadi jemaat Tuhan. Rut orang Moab. Terus. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Sampai selama-lamanya. Lah, lihat. Makanya waktu Rut punya anak, Boas ini bingung, ya apa ini? Bojoku ini orang Moab. Rut juga, waduh, dikasih nama apa? Kalau nama dikasih nama Moab, waduh lah semua kampung tahu ini turunan orang Moab. Bahkan orang Israel dikasih lagi peraturan. Ayat 6 Pak. Ayat 6. Ayat 6. Selama engkau hidup orang Israel. Janganlah engkau mengikhtiarkan. Jangan engkau mengikhtiarkan, jangan engkau mengupayakan. Kesejahteraan dan kebahagiaan. Kesejahteraan dan kebahagiaan. Mereka sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Orang mana? Amon dan Moab. Jangan bikin happy. Tuh, nemen tuh saudara. Jadi kalau sampai ada orang Moab minta-minta, boleh dikasih. Nanti seneng deh. Waduh, cik nemen nih. Mungkin Anda sekarang ini ibu-ibu yang duduk ini lagi nyocok no diri. Aku yang ngono loh Pak. Aku ini punya dulur, rasanya gak seneng lek aku ini seneng, gak seneng lek aku ini penak. Didang-dangi terus Pak. Wis urip gak bantu ana wong dodol diganggu. Mungkin loh di antara wajah-wajah Anda ini ketoke ono sing ngono. Ambek meneng ngono. Ngomong ini kok koyo aku ya. Dengar ini. Bagaimana seorang sudah bisa masuk sebagai orang Israel? Ya enak Rut itu ngomong, "Mama, Tuhanmu Tuhanku, di mana mama mati? Aku mau mati. Pokoknya bangsamu adalah bangsaku." Itu belum sampai di negeri yang dituju. Kamu masih di luar, belum masuk wilayah. Begitu masuk, ono screening. Gitu. Ya apa? Ini nasib seorang. Keputusan sepertinya keputusan salah Rut ini. Sepertinya. Nggak boleh lo masuk. Nggak boleh ditolong loh. Tonggo-tonggo itu kok yo api. Saudara berkata, anak ini dikasih nama Obed. Artinya hamba Tuhan. Rut pasti ngelus dodo. Gak apa-apa wis, gua ndak diterima jadi bangsa Israel. Sing penting anakku sekarang sudah diakoni. Hamba Tuhan, Obed. Obed punya anak Isai. Isai punya anak Daud. Jadi papahnya Daud itu namanya Isai. Papahnya Isai, engkongnya Daud namanya Obed. Papanya Obed namanya Boas, ini engkongconya Daud. Jadi Rut itu apanya Daud? Makconya Daud. Turunan keberapa? Keempat kan? Boas. Lalu jadi Obed, Obed punya anak, Isai punya anak. Nah, padahal Alkitab ngomong turunan keberapa enggak boleh masuk? 10. Orang Surabaya belum tentu tahu turunan 10 itu jenenge apa. Siapa yang dari suku Jawa? Oke saya tanya, anak itu turunan 1. Anaknya anak namanya apa Bu? Jowo. Anaknya anak Putu. Anaknya Putu. Buyut. Anaknya Buyut. Canggah. Hebat. Anaknya Canggah. Wareng. Anaknya Wareng. Udek-udek. Hebat ini ya. Ibu orang Jawa asli. Waduh Gunung Kawi. Anaknya udek-udek. Gantung Siwur, itu anak keturunan ke-7.
Orang Surabaya itu rata-rata mek pitu, Bu. Gantung sewur, makanya lek rasan-rasan selalu turunan ke pitu. Aku Eli ambek DE iku gak kati nih bayian, sungguhan. Ojo sampai aku besanan ambek keluarga iku, mbok sampai. Halo sing banter, mbok sampai 7 turunan. Ojo sampai aku duwe besan DE. Orang-orang di Jawa Timur lek rasan-rasan mesti ngono. Masih rasan-rasan apik. Lek Bu Erlani iki Eli soge ampun-ampun. Amin kan Bu? Dipangan sampai, ayo ngomong dipangan sampai gantek. Betul kan ya? Saya nggak bini rasa-rasan, itu mesti eling, 7 turunan itu ya. Orang Jawa ngomong gantung sewur itu turunan ke-7. Bu, tak kasih tahu. Anaknya gantung sewur itu namanya goprak sente. Ke-8. Anak goprak sente itu namanya debok bosok. Anaknya debok bosok namanya galih asem. Catetan niku kok gaya anak-anak Eptanas metu jian niku. Anak-anak ini catetan ya, anak putu buyut canggah wareng, udek-udek, gantung sewur, goprak sente, debok bosok, galih asem. Catetan untuk anak-anak. Kalau ditakoni teko endi Mak? Teko kebaktian. Khotbah apa pelajaran bahasa daerah iki lho. Ya, gawe kon kok Eptanas. Ya. Daud keturunan ke-4. Padahal peraturan ngomong keturunan 10. Bahkan sampai selama-lamanya. Coba kita lihat. Orang dapat membatalkan kemuliaan Anda. Ya, Daud itu orang yang tidak pernah didukung oleh siapa-siapa. Ya, bapaknya aja tidak dukung kok. Waktu Samuel datang ke rumahnya, disuruh anak-anaknya menghadap. Yang nomor 1 namanya Eliab. Gagah. Tuhan tidak berkenan. Nomor 2 Abinadab. Tidak berkenan. Nomor 3 Sama maju. Tidak berkenan. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Habis Samuel tanya Isai, apa anakmu cuma ini? Kan berarti tidak masuk dalam pemikiran bapaknya. Baru si bapaknya eling. Oh iya sih ada 1. Tapi si angon. Lah korodon ini koyoke ditinggal gitu ya. Samuel berkata, suruh datang. Soalnya belum datang dia, kita nih acara ini dimulai. Dijemputlah Daud, baru Daud diurapi. Bapaknya itu udah dukung. Apalagi kodenya. Namanya Eliab itu. Satu kali Daud itu disuruh bapaknya ngirim makanan. Sampai di tempat ditanya, Daud jahat kamu ini. Loh apa Ada apa lu datang sini? Domba yang 2-3 ekor itu, pasal 17 1 Samuel ayat 28. Buat tetep mas apa? Aneh-aneh kau niki. Lapo? Apa yang kau berbuat ini? Daud cuma aja. Aku tuh mek tanya toh, orang yang bisa ngalahkan Goliat itu lo dapat apa? Orang yang bisa ngalahkan Goliat 1, dia dikasih harta. 2, diangkat jadi mantu raja. 3, keluarganya bebas pajak. Tapi lo mau apa? Sombong itu ya. Jadi Daud ini orang yang lingkungan ndak dukung, keturunan ya ada, bapak ya ndak eling, dulur ya ndak ono. Semua orang itu ndak ada yang dukung. Saya mau sampaikan Anda, boleh ada 1000 tangan merendahkan Anda dengan omongan, dengan tata cara, dengan apa, dengan mengisukan Anda, dengan ceritakan kejelekan. Tidak usah khawatir kalau ada 1000 tangan nekan kita cuma butuh 1 tangan untuk ngangkat kita. Itu tangannya Tuhan. Tepuk tangan dulu yang panjang buat kita. Amin. Wes ojo khawatir ambek orang saudara ya. Anda mau diopok wis meneng wis lah, Tuhan itu Maha tahu dan Dia sanggup melakukan apa-apa. Amin. Yang setuju katakan. Yang percaya katakan.
Saya ini kalau ingat-ingat masa depan saya ini saudara ya. Saya jadi rodok sakit hati dulu sama ayah saya. Ya, tidak dukung. Saya ngomong kalau perkara melarat ya gak apa-apa lah. Cuma dukung gitu loh ya. Saya dulu pernah ngamuk sama ayah saya. Tapi lama-lama ya saya ngampuni dia. Lama-lama baik saya pelihara dia sampai meninggal di rumah saya. Orang miskin itu boleh. Tapi kan dukung kepada anak. Ini belas gak dukung. Saya lulus SD ditanyai. Lulus? Lulus. Nilainya apik? Apik. Yang saya tunggu daftar SMP negeri 1 apa SMP negeri 2. Ngomong ini, gak usah sekolah wis ya. Bayang no saya. Nah terus, tak kayak rombong rokok, dodol rokok di depannya Biskup Kelut itu, di Malang itu. Aduh dunia kayak pecah rasanya. Kembali saya ini masuk kamar nangis, tak tangis siapa? Kira gak apa-apa, cuma dukung gitu loh. Saya ini cari SMP sendiri. Ayah saya tidak tahu latar SMP itu ya apa. Kok ya puji Tuhan saya masuk SMP itu seragamnya SMP itu abu-abu putih. Seragam saya SD abu-abu putih. Karek nyuwek bed SD ganti SMP gitu. Kan gak bondo saudara ya. Jauh loh 4 kilo dari rumah saya SMP itu. Buku SD ada separuh tak pakai SMP. Ya wis lah. Cuma satu. Sepatu saya kan putih. Lah SMP itu sepatunya hitam. Saya ngomong. SMP itu sepatunya hitam. Lah kaos kaki itu putih. Lah sepatu saya nomor 34. Kan kecilian saudara ya. Itu kalau naik itu mesti sepatu nomor 35. Nah di toko-toko sepatu sampai besok masuk SMP itu. Aduh, wis pokok isine itu nolongso mek gregetan lah. Antara nolongso mek gregetan itu saudara sepupu saya. Nolongso mek gregetan itu. Besok mau sekolah, sore-sore ini bapak saya enggak pulang-pulang. Aku ini mau minta sepatuku ki opo? Ya toh, lek ndak tak wenter ya sepatu putih iki jadi ireng. Nah tapi kan nomornya sudah kecilian. Dia pulang bawa sepatu hitam, nomor 35. Aduh senengi saya. Bareng sampai rumah, besok pagi ndak tak coba nomor 35, ireng wis oke. Besok pagi itu tak pakai, kok gak pas. Tak walik ngene iki yo gak pas maneh. Tak walak-walik ping pira-pira ndak pas. Tak angkat ke atas, dua-duanya kiri. Bayangno saya. Bayangno saudara bisa bayangin. Jadi saya ini masuk SMP pertama, iku sekel iki dikai sepatu kiwa kabeh. Yang kiri iki jalan normal, lah sing kanan iki lho, lah kaya ditekuk nang kiri to saudara ya. Waduh, jan koyok motor gak balance lho ya, koyok kurang spuring gitu ya. Bayangno saudara ya. Gregetan apa ndelok ngono iku ya. Ndak dukung. Kakak-kakak saya dua-dua ya ndak dukung, adik saya masih kecil-kecil. Saya kalau eling itu ya grogetan ya pegel gitu ya. Sampai di sekolah ditanya lagi sama guru saya. Siapa yang Kristen? Aduh, lah apa ditakon Kristen? Lah saya yang ngacung dengan jujur. Kristen ya? Iya pasti bisa nyanyi nih. Ya pimpin Indonesia Raya ya. Bongko gak kon batin saya ya. Jadi kuabe itu upacara di depan, saya di pinggir. Petugas upacara. Aduh, ono aba-aba protokol. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yo, petuangkrang saya jalan. Jempolan saya ini kayak dicokot opo gitu saudara ya. Jenenge kiwa kabeh ini. Saya pimpin lagu Indonesia Raya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dengan birama 3/4 pada hitungan keempat kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia, mari itu saya selamat ya. Upacara kan udah ngomong. Masuklah ke kelas saya. Sebelah saya ini teman saya, baru lo Grace, teman anyar. Saya masih ingat namanya Ong Jun Sian. Namanya itu sampai ingat. Nyopo saya pertama ngomong ini, sepatumu iku kuali. Astaga. Aku ngomong iki tenglang tenan iki, motone elang, masih cilik kayak tolek sepatu kuali itu saudara ya.
Sampai saya ini ya kaya lodrok gitu ya. Loh masuk kualik? Iya kayak itu. Tak walik, ya tetap kualik saya. Tak walik mana, kualik mana. Coba kita lihat, iki nasib arek opo itu bayangin. Aduh kalau saya ingat hari itu saudara ya. Aduh wis. Akhirnya tak pakai sepatu ini kalau dari rumah saya sandalan. Depan sekolah baru tak pakai, pulang sandalan mana. Tahu berapa bulan? 3 bulan. Dan masuk sampai tak tahu, ketok iki jolan ambek masku iki. Lagi colan kok 3 wulan itu lah ya nemen saya. Tengah-tengah semester itu ada terima rapot namanya mid semester, middle. Bukan rapot, buku, tapi selembar gini. Ceritanya itu, semua sudah terima rapot. Ranking 2, ranking 3, ranking 4. Kamu ranking piro lah namanya belum naik kelas itu cuma 3 bulan sekolah. Saya belum terima rapot. Kenapa? Belum bayar SPP 3 bulan, belum bayar uang pangkal. Tekad saya cuma satu, dari kongon mulai wis. Selama saya belum disuruh pulang, saya sekolah. Nah istirahat, semua beli es di depan belakang sekolah itu ada kantin kecil tuh ya, yang punya namanya Tante Torar, orang Manado. Semua beli es. Lah kok ada tante-tante belakangnya sekolah itu, ya orang Manado juga namanya Tante Ruth Mandalika. Suaminya orang Sangir namanya Pak John Mandalika. Waktu itu dia dekan IKIP Surabaya itu loh, Fakultas Pendidikan. Tantenya itu tanya saya begini, kamu ranking berapa? Saya ngomong, belum ambil rapot tante. Loh kenapa kok enggak diambil? Belum bayar SPP. Loh enggak boleh bayar, enggak boleh ambil rapot ya kalau enggak bayar SPP. Iya enggak boleh. Koncoku si Sian itu ngomong mana? Iya tante sakno lho arek iki orang tuanya enggak punya duit itu loh. Sepatune sampai kiri kabeh kan. Ngomong mana? Si jenenge Ong Jun Sian ini ya. Aku kudu tak remet lambene arek iki ya. Tapi perhatikan. Tuhan itu so pakai teman saya ini. Tantenya itu ndelok sepatu saya. Oh iya ya kiri semua. Kenapa begitu? Nggak tahu ayah saya belinya begini. Tahu tante itu ngomong apa? Sekarang kamu ke kantor ngambil lo rinciane kurangannya SPP sama uang pangkal. Ya, tante mau lihat. Terus tak bawa ke kantor sekolah, istirahat itu. Yang lain makan es, makan jajan, aku mau yang melayu antara kantor kantin saya. Tak kasih, tante tuh ngomong begini, sebentar, tak bayari, nanti langsung ambil sisipannya ya. Iya tante, tak ambil. Waduh saya ranking 1. Ya, habis itu tak tunjukkan ke tante itu. Wah bagus semua ini, bagus. Saya ini melongo, gini aja, nanti setelah ini ikut tante. Dikasih sepatu saya. Bata warnanya hitam nomor 35. Saya masih ingat belakangnya itu mata anginnya utara, selatan, barat, timur itu loh ya. Dari karet waktu itu ya. Terus dia ngomong apa? Sekolah terus ya, semangat ya. Nanti sampai lulus tante yang bayar. Waduh. Sampai saya ini pilih sekolah yang cepat, lulus SMP, saya masuk SPG. Dibayari tante itu. Lulus SPG masih ranking lagi, saya masuk IKIP, dia yang bayari. Sampai sarjana, orang ini yang bayari. Coba lihat. Lek ndelok turunan, aduh. Sampai waktu ayah saya tua ikut di rumah saya pelihara dia, saya ini tanya sama dia, Pak, rumian kados pundi panjenengan kok iso mundut sepatu kok kiwotok itu piye ceritane kok. Bapak saya dengan wajah yang susah dia cerita, lah tuku niku bengi-bengi wis gak patek duwe-duwe ana rombengan meneh. Aku ya ora milih, ya tak jupuk ngono ae wis 35. Lah kok kiwotok sakjane ya nlongso aku. Saya ndelok orang tua saya ngomong itu kok ya mesakno to ya. Terus dia ngomong apa? Aku ya mesakne kowe, mesakne meneh sing dodol iku. Lah kenapa? Lah lek tak gawa kabeh tekiwa, lah lek tengen kabeh dek wong iku. Betul enggak Saudara ya? Besoknya iku tak uber gak ketemu. Coba ketemu, ijol sepatu, normal, gak ketemu tante iku aku. Betul ya? Halo betul ya? Apa arti 3 bulan sikil kok ditekuk ini babano wis.
Untuk masa depan Tuhan yang menentukannya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Kenapa saya ngomong ini saudara ya? Saudara jangan tolongso hanya karena lingkungan tidak dukung, tetangga tidak dukung, dulur tidak dukung. Prek. Sing penting Tuhan dukung. Amin. Lanjut. Bagaimana ceritanya dia diurapi? 1 Samuel 16 ayat 1 Pak. Ini jam piro peteng aku ketok jam loh saudara ya. Gue 4:30 gak ru lah aku ya. Saya ndak iso kayak jam piro ini ya. 11:30 ya. Betul ya? Pokoknya aku kuat terus 4:30 gak ru karepmu wis ya. Tapi ndak juga kok sebentar lagi selesai. 1 Samuel pasal 16 Ya, ayat 1. 1 Samuel 16 ayat 1. Ya, Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Ya, berapa lama lagi engkau susah karena Saul, Samuel? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Ceritanya itu Saul sudah ditolak oleh Tuhan, Samuel menjadi susah. Lalu Tuhan berkata, ada apa kamu susah Samuel? Saul telah aku tolak. Terus? Isilah tabung tandukmu dengan minyak Isilah tabung tandukmu dengan minyak. dan pergilah. Pergilah kemana? Aku mengutus engkau kepada Isai. Aku mengutus engkau kepada Isai. Pasti Isai anaknya Obed. Cucunya Boas. Terus Orang Bethlehem itu. orang Bethlehem itu. Sebab di antara Sebab di antara anak-anaknya Isai, terus telah kupilih seorang raja bagiku. menjadi raja bagiku. Samuel tidak dikasih tahu nomor berapa. Karena anaknya Isai kan 8. Mulai dari Eliab, Abinadab, Saama, nomor 3, 4, 5 tidak disebut namanya. Nomor 7 juga, nomor 8 Daud. Singkat cerita ayat 13. Ayat 13. Ya, Samuel mengambil tabung tanduk Samuel mengambil tabung tanduk. yang berisi minyak itu Ya, dan mengurapi Daud mengurapi Daud anak nomor 8 dari di Isai. tengah-tengah Di tengah-tengah saudara-saudaranya. saudara-saudaranya. Sejak hari itu Dengar baik, sejak hari itu, sejak saat dia diurapi itu, dan seterusnya dan selanjutnya berkuasalah roh Tuhan Daud dikuasai oleh roh Tuhan. atas Daud. Ya, Lalu berangkatlah Samuel Ya. menuju Rama. oke. Yakin 1 Yohanes 2 ayat 27 semua kita sudah diurapi? Amen. Yakin? Daud juga diurapi. Cuma ada berita, waktu Daud diurapi, sejak dia diurapi dan selanjutnya roh Tuhan menguasai Daud. Bagaimana dengan kita? Orang yang diurapi itu mau dikuasai oleh Tuhan. Yang memimpin itu Tuhan. Yang menentukan langkahnya Tuhan. Amin. Amin. Langkah-langkahnya itu tidak menurut dirinya. Apa katanya Tuhan. Makanya orang yang diurapi oleh Tuhan selalu nyanyi. Suka-suka sukamu Tuhan, suka-suka sukamu Tuhan, suka-suka sukamu Tuhan. Terus, suka-suka sukamu. Orang yang diurapi Tuhan itu dikuasai oleh Tuhan. Samuel oleh Tuhan suruh pulang ke Rama. Karena memang rumahnya di Rama. Sampai meninggal Samuel dimakamkan di Rama. Sekarang kota Rama itu jadi gede, namanya Ramallah. Di sana ada makam hebat, seorang tokoh politik namanya Yasir Arafat. Daud dibawa kemana? Daud setelah diurapi, dibawa ke padang gurun untuk menggembalakan domba lagi. Cinglinya, orang yang diurapi itu habis urapan kan terus diarak. Naik kereta kencana atau naik kuda, naik keledai. Orang Israel itu rajanya ada 3 kendaraan. Kalau ke dalam keadaan kunjungan naik kereta. Tapi kalau perang raja itu naik kuda. Kalau masa damai raja Israel selalu naik keledai.
Makanya Yesus waktu masuk Yerusalem dielulukan jadi raja, dia tidak naik kuda, dia naik keledai. Karena dia raja damai. Angon maneh. Lah ayo ngerasani Daud. Angon disuruh pulang, diurapi. Mari diurapi, angon maneh. Iki cerita apa? Lek ketemu konco, lho kan tekan endi Daud? Mulih diluk, lho napa? Di rumah lho ono tamu. Tamune sapa? Samuel. Lho acara apa? Ngurapi ku lho dadi raja. Lah sing diurapi sapa? Aku. Dadi kon iki diurapi dadi raja. Iya. Lah mari ngono terus Samuel mulih saiki. Lah kon aku angon maneh. Apa kata orang sak padang pengembalaan itu? Kira-kira ngomong apa? Kok niki cita-citamu kedukuran le. Wong arek angon kok mimpi dadi raja. Kok niki lek digambarne ku kaya cecek nguntal helm ya kok niki. Orang diurapi balik angon. Lah orang angon bisa masuk keraton itu ndak mungkin. Sungguhan ini. Gembala itu diantara orang Israel. Gembala itu adalah tugas orang yang paling rendah. Pasti budak yang jadi gembala. Kalau belum punya budak, anak. Anak yang mana? Anak perempuan. Makanya jangan heran. Waktu Eliasar disuruh Abraham cari jodoh untuk Ishak, dia ketemu Ribkah. Sedang apa? Sedang menggembalakan domba. Anaknya Ishak namanya Yakub. Ya, Ribkah berkata, Yakub, aku ndak mau kamu cekvan be orang Kanaan ya. Gua kegi terus sama mereka. Lu pergi ndek engkoi mama ke Padanaram. Cari jodoh. Di sana ketemu Rachel dan Lea. Lagi apa? Menggembalakan domba. Musa waktu lari dari Mesir menuju Israel ke Midian, ketemu istrinya namanya Sipora. Masih ingat? Lagi apa Sipora? Menggembalakan domba. Lek ndak punya anak perempuan, anak laki. Saya kan ndak punya anak perempuan, anak laki. Yang mana? Yang paling ndak disenengi. Dipangan-pangan macan lek wis. Yakub tuh punya anak 12. Lihat tangan saya, Rubin, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Gad, Aser, Naftali, Isakar, Sebulun, Yusuf dan Benyamin. 10 semua gembalakan domba. Yang tidak boleh cuma 2, Yusuf dan kenapa? Anak sing dieman. Daud, apa mungkin gembala menuju keraton? Orang Jawa lagi kalau mau ke keraton harus pakai kemben. Kendit atau namanya dodot. Makanya kalau ada manten yang tidak pakai baju itu namanya baju dodotan. Dodot itu kain batik 3 meter. Lalu ujungnya hitam, ada hiasan emas atau kuningan. Kalau sekarang burji ya. Itu tidak gilap, tidak boleh masuk. Makanya ada orang mau masuk keraton, dodotnya kotor. Mau dicuci, harus dibersihkan dulu kan logamnya. Tidak ada beraso waktu itu. Kalau bosok pakai apa? Blimbing. Nah habis hujan, mau menek blimbing, lunyu. Sing dijauhi tulung siapa? Bocah angon. Nyanyi bu. Caangon, caangon, penek no. Nyulu yo penek no. Kanggo mbasuh dodotiro. Terus apa? Oke. Dodotiro, kumintir bedah ing pinggir. Domono, jlumatono, kanggo sebo mengko sore. Jadi dodotnya habis digosok blimbing, digirakan di sungai, kentir. You know is kentir? Kenter dapat seselan jadi kumintir, bedah pinggirnya, bedah ing pinggir, domono, jlumatono, kanggo sebo, mengko sore mumpung padang rembulane, mumpung jembar.
Terus, yo sura oh sura. Tak ceritani ya, golek jemaat ngene iki angel lho. Saudara. Tapi luwih angel meneh golek pendeta ngene iki tambah angel. Coba lihat. Kok bisa loh satu waktu Saul ini stres. Ada satu kata hambanya, Tuhan biarlah Tuanku cari orang yang bisa main kecapi. Betul kan ya? Katanya Daud, katanya Saul, oke cari dia. Lalu orang satu berkata, aku tahu salah seorang anaknya Isai, orang Bethlehem. Pinter main kecapi. Perawaannya bagus, ganteng, gagah perkasa, prajurit luar biasa. Akhirnya siapa yang datang? Daud. Dari mana dia berangkat? Dari padang gembala. Angon iso mlebu keraton. Wow. Angon itu orang paling rendah, saudara. Kalau Tuhan yang ngangkat, siapa dapat merendahkannya? Amin. Amin. Ada waktu 10 menit lagi mau? Sampai keraton, sampai di keraton, itu yang namanya Saul ngomong kepada rakyatnya. Coba kita lihat pasal 16 Pak. Pasal 16. Kita baca ayat yang ke 1 Samuel ya. Ayat yang ke-16. Atau 17 lah langsung. 16 ayat 17. Ini ayat penutup supaya Anda tahu. 1 Samuel 16 ayat 17. Ya. Firman Tuhan, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, Ya. carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Ya. Dan bawalah dia kepadaku. Lanjut. 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, Ya. katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, Ya. seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, Ya. dan Tuhan menyertai dia. 19. Kemudian Saul mengirim utusan, mengirim suruhan kepada siapa? kepada Isai Kepada Isai dengan pesan, dengan pesan, suruhlah kepadaku suruhlah kepadaku anakmu Daud anakmu Daud yang ada pada kambing domba yang itu. ada bukan di rumah loh, yang lagi angon itu, betul ya? Jadi Daud itu berangkatnya dari tempat angon menuju keraton. Begitu sampai keraton, Saul tertarik, hebat anak ini. Ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul Ya, dan menjadi pelayannya. menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya Saul sangat mengasihinya. dan ia menjadi pembawa senjatanya. Lanjut, satu ayat lagi. Sebab itu Saul menyuruh orang Saul nyuruh orang lagi. kepada Isai Ngomong apa mana Pak? Mengatakan, biarkanlah Daud biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. tetap menjadi pelayanku. Nggak usah pulang ya. Daud biar tinggal di istana. Kenapa? Sebab aku suka kepadanya. Hebat. Karena aku suka kepada dia. Daud dimintakan izin oleh Saul kepada ayahnya. Nggak usah pulang. Dia tinggal di istana. Saya yakin hidup di istana lebih enak daripada di padang gembala. Lebih enak menjadi anggota kerajaan-kerajaan, anggota keluarga kerajaan daripada di padang belantara. Tapi perhatikan pasal 17. Bagaimana Daud? Ayat yang ke-15. Pasal 17. Maju satu ayat, pasal.
Tetapi Daud selalu pulang. Tetapi Daud selalu pulang. Saya jadi punya pikiran, lapo Daud itu kalau mulih bendino itu loh. Diomongi Saul ndak usah mulih. Tak ijeno bapakmu. Betul ya? Orang disuruh pergi pada Isai. Ndak usah pulang biar Daud tinggal di tempatku. Tapi ayat ini berkata, Daud selalu pulang. Daripada Saul. Daripada Saul. Untuk menggembalakan. Untuk menggembalakan. Domba ayahnya di Domba Bethlehem. ayahnya itu di Saya mau tanya saudara. Menurut Anda ini apa sih pikiran di Daud ini? Kau usah mulai yo nang kene yo mangan wis enak sembarang ono lu ndak usah wijala setiap hari. Tetapi Daud selalu pulang pergi. Tahu jarak Yerusalem ke Bethlehem itu 8 kilo. Dari Bethlehem ke Efrata tempat Angon 2 kilo. Berapa kilo? Pulang pergi berapa kilo? Apa? Angon. Peduse piro? Lek ndak luru ya telu. Anda lek ketemu Daud terus tanya, lho kok niku lapo tiap hari pulang itu? Angon. Lho wedhus piro sih? Luru. Ana usul kok? Usul apa Mbak Daud ini? Mulai bendino perkara wedhus luru iki. Usul? Kira-kira Bu Eli usul apa Mbak Daud? Ya apa? Kok belenai wis Daud tuh. Mek luru wae kok betul ya? Mana lagi usulan lain? Pindah. Utawa dolen ae maren wedhus mek luru ae lho timbangane riwa-riwi 20 kilo PP. Daud nyaman jawabannya Pak. Lek punya gua tak gitu Ci. Ini punya papa. Domba milik ayahnya. Lah iki lho tak maksudno. Apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Walaupun dombanya cuma orang lek tanggung jawab dengan perkara kecil, pasti Tuhan percayakan perkara besar. Amin, amin. 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 Bagaimana cerita Daud kemudian? Semoga di tahun ini kita jumpa lagi ya, atau tahun depan. Tak terus no Daud ini opo akhirnya ya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan. Yuk silakan.